Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita eh, selalu diberi kesehatan, baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat belajar, terutama pada mata kuliah saya, mata kuliah statistik diferensial. Oh, saya masih kurang fit, makanya ada pengunduran waktu mata kuliah. Sebenarnya hari Jumat kemarin cuman diundur menjadi hari Sabtu, dan untuk minggu ini hari Sabtu, tapi ada perubahan jadwal. Nanti untuk minggu berikutnya akan ada di hari Rabu jam 1, kalau nggak salah sih seperti itu. Saya belum lihat lagi soalnya jadwalnya. Dan nanti ketika saya menjelaskan kok ada suara yang tidak berkenan alias batuk saya dan pilek saya mohon maaf. Nah, jadi untuk pertemuan perdana materi ini kita membahas tentang data statistik, yaitu statistik parametrik dan non parametrik, data statistik parametrik dan non parametrik. Itu ya. Jadi kita next saja langsung. Jadi di statistik inferensial itu statistik yang digunakan untuk menggeneralisasi data sampel terhadap populasi. Artinya apa? Artinya bahwasanya kesimpulan di sampel itu bisa berguna atau bisa digunakan untuk populasinya. Kemudian untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai alfa tingkat signifikan. Jadi ada tingkat signifikansi berapa persennya, untuk tingkat errornya, kesalahan penelitiannya berapa persen gitu. Jadi misalkan pakai 5% alfanya, berarti tingkat kebenarannya adalah 95%. Tingkat kesalahannya adalah 5%. Gitu ya. Nah, begini gambarnya. Jadi di statistik inferensial itu ada dua, yaitu jika ada sebuah data ini perhatikan, kemudian kok datanya tersebut itu normal, dan datanya itu tersebut berupa skalanya adalah rasio dan interval, maka dia menggunakan uji parametrik. Jadi uji parametrik ini syaratnya adalah distribusi data yang normal dan skalanya rasio dan interval. Nah, distribusi normal itu nanti ada uji normalitas, mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat nanti. Nah, tapi jika datanya kok tidak normal dan datanya bukan skala rasio dan interval, itu nanti menggunakan uji non parametrik. Nah, itu ya. Jadi ini gambarnya seperti itu. Jadi statistik inferensial, jika datanya itu normal pakai parametrik, jika tidak normal menggunakan non parametrik. Tapi dua syarat ini harus terpenuhi, normal dan rasio untuk uji parametriknya. Rasio interval ini. Itu. Jadi statistik inferensial itu statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki skala normal dan skalanya rasio dan interval. Sementara non parametrik yaitu data yang tidak berdistribusi normal, kemudian skala datanya nominal dan ordinal. Itu. Penentuan penggunaan statistik parametrik atau statistik non-parametrik sangat tergantung dari data dan jumlah sampel yang digunakan. Itu.
dari jumlah sampel yang digunakan. Kemudian kita dapat menggunakan statistik parametrik apabila kita mengetahui distribusi dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi gini, poin pentingnya adalah jika dia datanya berdistribusi normal dan berupa rasio dan interval, maka dia menggunakan uji parametrik. Dan jika dia tidak normal dan bukan rasio skalanya, itu menggunakan non-parametrik. Kemudian ada Pak, yaitu statement tergantung pada jenis sampelnya, jumlah sampelnya itu maksudnya seperti apa Pak? Jadi begini, ada sumber yang mengatakan jika dia sampelnya sedikit, kurang dari 30, dia pakai non-parametrik. Jika lebih dari 30, dia menggunakan parametrik. Tapi itu tidak selalu. Kenapa? Kalau misal datanya kok kurang dari 30, tapi dia datanya normal, ya pakai parametrik. Tapi kalau datanya kurang dari 30, kok tidak normal, ya pakai non-parametrik. Dan sebaliknya, jika datanya lebih dari 30, kok tidak normal, ya pakai non-parametrik. Gitu. Tapi kalau lebih dari 30 normal, ya jelas pakai parametrik. Seperti itu. Jadi ukuran sampel ada yang menyatakan mempengaruhi, tapi ada juga sumber yang mengatakan tidak mempengaruhi. Tergantung normal atau tidaknya. Nih, sampel kecil tidak harus menggunakan statistik non-parametrik dan sebaliknya. Jika sampel berdistribusi normal, maka menggunakan statistik parametrik. Maksudnya kurang dari tipe, saya tipe. Nah ini statistik parametrik. Statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval rasio dan rasio skalanya. Jadi itu, Pak, normal itu apa sih? Jadi nanti ada uji normalitas. Nanti ada uji normalitas di pertemuan ketiga atau keempat nanti kita uji normalitas data. Jadi kita bisa mengetahui data tersebut normal atau tidak. Jadi uji prasyarat penelitian itu ada uji normalitas dan homogenitas. Itu. Data tidak homogen, data tidak normal. Nanti itu perlakuan seperti apa itu ada nanti. Di pertemuan 3 atau 4 nanti. Banyak yang berpendapat bahwa jika sampel ukuran kecil maka pasti digunakan non parametrik. Enggak selalu. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Jadi pertanyaan tersebut tergantung datanya itu atau populasi itu normal atau tidak. Nah ini jenis uji statistik parametrik. Ada uji T. Digunakan untuk menguji signifikansi satu kelompok sampel atau dua kelompok sampel. Untuk komparasi uji T. Perbandingan lebih baik atau lebih buruk, ada peningkatan atau tidak. Analisis ANOVA, analisis variansi. Untuk menguji signifikan perbedaan rata-rata, dua rata-rata atau lebih. Regresi untuk melihat ada hubungan variabel atau untuk mengestimasi atau meramalkan, kemudian itu nanti gabungnya dengan korelasi. Analisis jalur digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Analisis jalur, analisis kovariansi, ANOVA, ANAKOVA, itu nanti ada. Ya, itu. Nah, ini kemudian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik tidak memiliki syarat seperti statistik parametrik. Tidak ada asumsi kenormalan. Jadi kalau nggak normal, ya sudah, pakai non-parametrik. Normal, pakai parametrik. Jadi kalau kayak statistik parametrik, wajib data normal. Gitu. Kalau statistik non-parametrik tidak syarat mengenai karakteristik populasi. Statistik non-parametrik adalah salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila datanya itu tidak bisa diolah dengan parametrik. Ujinya apa? Uji tanda, uji
sum test, korelasi tes, Fermat-Burman itu, Weiser, uji Chi-square. Tapi yang sering itu biasanya Chi-square. Seperti apa? Wis, tenang saja. Nanti di statistik inferensia ini, itu nanti ini kita bahas semua. Ciri-ciri kelompok yang dapat diuji dengan statistik non-parametrik ya jelas tidak normal. Skalanya ordinal atau interval. Apa itu skala nominal interval? Ordinal nominal itu di statistik dasar dulu tuh ada. Jenis data dan karakteristik data itu dulu ada. Coba dibuka kembali kalian, catatan kalian tentang data. Sering ditemukan pada kasus penelitian ilmu sosial, misalkan. Ukuran sampel kecil dan tidak berdistribusi normal. Jadi ukuran sampel kecil sebenarnya tidak sebagai patokan. Yang penting jika dia tidak berdistribusi normal, ya udah pakai non parametrik. Nah ini pasangan ujinya, maksudnya penyetaraannya yang sepadan. Misalkan nih, kalau di parametrik uji korelasinya pakai Pearson dan regresi, setaranya, misalkan gini. Kalian mau menguji sebuah data dengan uji regresi, misalkan. Uji regresi kan parametrik itu. Tapi setelah uji normalitas, kok datanya nggak normal. Nah, terus pakai uji apa? Ya pakai uji Spearman. Gitu loh. Pakai uji Spearman. Kemudian, mau uji dua kelompok yang independen. Setelah diuji normalitas, kok ujinya harusnya pakai uji t-test misalkan. Pakai parametriknya t-test. Tapi kok nggak normal. Berarti pakai uji apa di non-parametrik? Ya pakai Mann-Whitney itu. Dan seterusnya. Jadi itu ya. Jadi ada penyetaraan sepadannya di situ. Parametrik regresi pakai ini, Spearman misalkan itu. Jadi mungkin itu untuk awalan kita berjumpa di teori statistik dasar inferensia ini. Untuk minggu depan kita mulai ke materi yang perhitungan. Di dasar ini ya untuk membedakan saja mana yang parametrik, mana yang non parametrik. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Iri. Belum ada tugas, tenang saja. Saya Iri, selamat siang. Assalamualaikum.